gerakan ini terlalu terkoordinasi dan rapi gitu. Jadi beberapa pihak curiga bahwa tuntutan yang begitu terstruktur, 17 poin jangka pendek dan 8 jangka panjang, seperti kurang murni dari gerakan akar rumput, melainkan ada aktor politik atau organisasi besar di belakangnya. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafar Mulifa di Mulifa Channel. Di negeri yang katanya demokratis, suara rakyat seringkali hanya jadi latar. Tapi Agustus 2025 sesuatu berubah. Bukan karena pidato pejabat, bukan karena trending topik, tapi karena sesuatu nyawa yang hilang di jalanan. Dia adalah Afan Kurniawan, driver ojol tewas saat demo. Dan rakyat tidak lagi diam. Dari komentar netizen lahir petisi, dari petisi lahir gerakan. 17 tuntutan jangka pendek, 8 tuntutan jangka panjang. Disusun bukan oleh elit, tapi oleh bagi mereka yang percaya dengan gerakan ini, yang lelah dibungkam, muak dibohongi, dan siap bersuara. Ini bukan sekadar protes, inilah gerakan 17+8 tuntutan rakyat. Gerakan digital yang menembus Senayan dan mungkin bisa mengubah sejarah. Gerakan ini lahir dari kolaborasi para influencer, aktivis, dan akademisi yang merangkum aspirasi rakyat dari berbagai sumber. 211 organisasi masyarakat sipil, petisi online, dan siaran pers, hukum, demo buruh, dan komentar netizen. Tokoh-tokoh publik seperti Jerome Pauline, Andovi Da Lopez, Salsa Erwina, Fathia Izzati, dan Debbie Sagita ikut menyusun dan menyuarakan tuntutan ini. Gerakan ini dibagi dua tuntutan, 17 tuntutan jangka pendek yang harus ditindak dalam 1 minggu sampai 5 September 2025 dan 8 tuntutan jangka panjang sampai 31 Agustus 2026. Angka 17+8 melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus, sebuah simbol bahwa rakyat ingin merdeka dari ketidakadilan. Kenapa ini viral di media sosial baru-baru ini? Influencer menyuarakan tuntutan lewat Instagram, TikTok, dan X atau Twitter. Banyak netizen repost unggahan, membuat template, bahkan turun ke jalan. Gerakan ini jadi simbol kemarahan kolektif dan harapan baru. Simbol dan warna gerakan ini punya identitas visual yang kuat. Brave Pink, keberanian dan kelembutan. Hero Green, harapan dan solidaritas. Resisten Blue, darurat demokrasi. Nah, warna-warna ini membanjiri Instagram, TikTok, dan X. Lebih dari 950.000 repost dan 28.000 komentar dukungan muncul dalam waktu singkat. Tanggal 4 September, dokumen resmi 17+8 diserahkan ke DPR oleh Kolektif Indonesia Berbenah. Figur publik seperti Abigail Limuria, Adita F. Utami atau Afu, dan G. Pamungkas ikut hadir. Mereka membawa suara langsung ke gerbang Pancasila, Senayan. Perkembangan terbaru dari gerakan ini, saya mendengar beberapa partai seperti PKB dan PAN menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan dari 17+8 ini. Presiden Prabowo menyetujui pembatalan tunjangan jumbo DPR, tapi tuntutan utama seperti pembentukan tim investigasi kasus Afan belum dijalankan. Deadline 5 September sudah tiba. Apa momentumnya? Kalau kita melihat dari sisi dimensi yang lain soal tuntutan ini, kecurigaan masyarakat pasti ada terhadap gerakan 17+8 ini, ya kan? Walaupun sebagian. Nah, tuntutan rakyat muncul dari berbagai sudut pandang, terutama karena gerakan ini viral begitu cepat dan melibatkan tokoh-tokoh publik serta influencer. Jadi berikut ini adalah beberapa sorotan dan kecurigaan yang berkembang di tengah publik karena gerakan ini terlalu terkoordinasi dan rapi gitu. Jadi beberapa pihak curiga bahwa tuntutan yang begitu terstruktur, 17 poin jangka pendek dan 8 jangka panjang, seperti kurang murni dari gerakan akar rumput, melainkan ada aktor politik atau organisasi besar di belakangnya. Jadi penggunaan warna simbolik seperti Brave Pink, Hero Green, dan Resisten Blue juga dianggap terlalu strategis untuk gerakan spontan. Keterlibatan influencer dan selebritas seperti Jerome Pauline, Andovi, dan Joviel Da Lopez, serta Salsa Erwin ikut menyuarakan tuntutan ini di media sosial. Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah mereka ini benar-benar mewakili suara rakyat atau hanya memanfaatkan momentum gitu. Dalam gerakan ini potensi memanipulasi opini publik itu rentan karena gerakan ini sangat viral di media sosial. Ada kekhawatiran bahwa algoritma dan kampanye digital bisa dimanfaatkan untuk menggiring opini, bukan sekedar menyuarakan aspirasi rakyat. Karena ada seperti keterkaitan dengan insiden politik dan ekonomi.
Jadi tragedi kematian Afan Kurniawan dan Umar Ahmarudin saat demonstrasi menjadi pemicu utama gerakan ini. Namun ada kecurigaan bahwa isu tersebut dimanfaatkan untuk mengguncang stabilitas pemerintahan. Jadi desakan deadline yang agresif juga menyulut kecurigaan. Ada tenggat waktu yang ditetapkan 5 September untuk 17 tuntutan dan 31 Agustus tahun depan untuk 8 tuntutan tambahan. Dinilai tidak realistis dan bisa menimbulkan tekanan politik yang tidak sehat. Jadi namun di sisi lain, banyak tokoh masyarakat dan akademisi justru mendukung gerakan ini gitu. Menyebutnya sebagai bentuk kesadaran sipil yang sehat. Gerakan ini lahir dari gabungan suara rakyat, mahasiswa, buruh, organisasi sipil, dan masyarakat umum yang merasa kecewa terhadap DPR, TNI, dan Polri. Jadi berikut ini adalah 17 tuntutan jangka pendek dari gerakan 17+8 tuntutan rakyat ini yang harus dipenuhi maksimal hingga hari ini 5 September 2025. Nah, tuntutannya yang pertama, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Yang kedua, bentuk tim investigasi independen untuk kasus Afan Kurniawan, Umar Ahmarudin, dan korban kekerasan aparat selama demo 28-30 Agustus. Yang ketiga, tangkap dan proses hukum aparat yang melakukan atau memerintahkan kekerasan terhadap demonstran. Yang keempat, hentikan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa. Yang kelima, tegakkan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri. Yang keenam, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil dalam krisis demokrasi. Yang ketujuh, segera kembalikan TNI ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Yang kedelapan, membekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru termasuk pensiun seumur hidup. Yang kesembilan, publikasikan transparansi anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas. 10, dorongan Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah. Yang ke-11, pecat atau beri sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Yang ke-12, umumkan komitmen partai politik dan untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Yang ke-13, libatkan kader partai dalam ruangan dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil. Yang ke-14, pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, guru, buruh, nakes, dan mitra ojol. Yang ke-15, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Yang ke-16, buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan sistem outsourcing. Yang ke-17, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran termasuk reformasi partai politik dan pengawasan eksekutif. Berikut ini adalah 8 tuntutan jangka panjang yang dari gerakan 17+8 ini. Tuntutan rakyat yang ditargetkan untuk dipenuhi hingga 31 Agustus 2026. Ini mencerminkan harapan rakyat agar reformasi sistematik dan perbaikan institusi di negara ini secara menyeluruh. 8 tuntutan jangka panjang itu deadline-nya 31 Agustus 2026 ya. Yang pertama itu reformasi DPR secara menyeluruh, bersihkan lembaga legislatif dari korupsi, konflik kepentingan, dan perilaku tidak etis. Perbaiki sistem rekrutmen dan transparansi kerja anggota DPR. Yang kedua, reformasi partai politik, dorong partai agar lebih akuntabel, terbuka, dan berpihak pada rakyat. Hapus praktik oligarki dan politik uang dalam internal partai. Yang ketiga itu penguatan pengawasan eksekutif, seperti perkuat lembaga pengawasan seperti KPK, Ombudsman, dan Komnas HAM. Pastikan presiden dan menteri tunduk pada evaluasi publik. Yang keempat yaitu reformasi kepolisian dan TNI, seperti pisahkan fungsi sipil dan militer secara tegas, tingkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan massa dan kasus HAM. Yang kelima, reformasi sistem hukum dan HAM, seperti perkuat perlindungan terhadap demonstran, jurnalis, dan aktivis. Revisi undang-undang represif dan tidak berpihak pada rakyat. Yang keenam, reformasi sistem perpajakan yang adil. Pastikan pajak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan elit. Tingkatkan transparansi dan efisien dalam pengelolaan pajak. Yang ketujuh, yaitu reformasi sistem ketenaga kerjaan. Hapus sistem outsourcing yang eksploitatif. Lindungi hak buruh, guru, nakes, dan pekerja informal. Yang kedelapan yaitu reformasi sistem pendidikan politik rakyat, seperti bangun literasi politik dan demokrasi sejak dini. Libatkan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan. Apapun posisi kita hari ini, mau setuju, ragu, ataupun belum tahu, akan tetapi gerakan ini bisa mengingatkan kita bahwa demokrasi hidup dari partisipasi. Jadi mari kita tetap bersikap netral dan banyak bertanya dan mengumpulkan literasi. Mari tetap kritis, tetap terbuka, dan tetap peduli, karena masa depan bangsa bukan hanya milik mereka yang bersuara, tapi juga mereka yang mau mendengarkan. Saya Dafan Mulifa, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.